Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi ya ke pembelajaran tematik. Sekarang kita akan belajar di subtema 3. Di subtema 3 ini kita akan belajar mengulang pada subtema 1 dan subtema 2, dan ada tambahan-tambahan informasi penting yang harus kalian pahami. Nah, teman-teman, di sini tentang apa sih? Kemarin kita sudah membangun masyarakat sejahtera. Nah, sekarang subtema 3 adalah masyarakat sejahtera, maka negara kuat. Nah, teman-teman, coba kalian buka buku siswa di pembelajaran 1. Nah, ini adalah gambaran pada saat sekolahan di sekolah Udin dan Dayu itu melaksanakan upacara perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia. Nah, Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak, Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah, mengikuti kegiatan upacara ini termasuk di dalam menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah sampai memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Ini adalah bentuk tanggung jawab dari warga negara. Kenapa? Karena warga negara wajib mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sehingga dengan mengikuti upacara ini tumbuh rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Selain itu, kita akan mengingat para pejuang pahlawan yang telah gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka. Sehingga tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, ya, kita harus mampu menjalankan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, teman-teman, kira-kira kalian sudah paham bagaimana kemarin kalian mempelajari mewujudkan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia? Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa ya? Yuk simak pembelajaran selanjutnya. Nah, teman-teman coba lihat. Di sini Ustazah akan menampilkan beberapa slide masalah-masalah di Indonesia. Ini adalah judul dari koran ya, 13 agenda masalah bagi Indonesia tahun ini. Nah, ini adalah gambar di daerah DKI, ibu kota ya, Jakarta. Nah, ini banjir. Padahal Indonesia itu adalah salah satu kota ya yang dijadikan sebagai satu kota yang dijadikan sebagai ibu kota di Indonesia, tetapi banjir. Nah, ini adalah masalah di Indonesia. Nah, kemudian apa masalah? Nah, kamu lihat ya, di sini adalah masalah yang kedua. Masalah yang kedua ini adalah tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih belum bisa hidup dengan layak. Rumahnya di daerah kali ya, di daerah kali, di mana kalinya itu sebagai tempat untuk membuang sampah. Kemudian rumahnya tampak tidak layak huni. Karena apa? Kondisinya sangat memprihatinkan. Pepet-pepetan, penuh sesak, kemudian hanya penuh dengan kain-kain ya. Nah, ini kan kalau dilihat tidak indah, tidak rapi. Tentunya jauh dari kata layak. Nah, coba kita lihat permasalahan yang ketiga. Nah, ini ternyata menggambarkan bahwa masih banyak pengemis, gelandangan di jalanan. Itu artinya kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Nah, berarti kesejahteraannya masih
rendah. Nah, teman-teman, kita lihat ini masalah yang berikutnya, yaitu kemacetan. Kemacetan yang terjadi di ibu kota ini juga permasalahan yang harus segera diatasi. Kalau Indonesia penuh banyak masalah, artinya Indonesia belum mampu untuk dikatakan sebagai negara yang sejahtera. Nah, coba ini salah satu masalah pendidikan. Masalah pendidikan, coba lihat kelasnya. Menurut kalian itu layak tidak untuk kegiatan belajar mengajar? Bagaimana kalau hujan? Nah, coba dilihat ya di sini. Kemudian anak-anak ini adalah di daerah, salah satu di daerah Indonesia yang tertinggal, di mana mereka tidak atau belum memiliki jembatan. Anak-anak harus menyeberang lewat tali ya. Lewat ini apa? Ini adalah bambu. Nah, begitu. Nah, teman-teman, tentunya ketika ada permasalahan, tentunya akan kita temukan solusi-solusinya sehingga kita bisa melakukan penyelesaian. Nah, kita berada di peranan kita berada untuk ikut membantu ya, memberikan solusi. Caranya bagaimana? Kita harus turut berperan, yaitu menjalankan pelaksanaan hak dengan baik dan bertanggung jawab sebagai pelajar, anak, masyarakat, dan warga negara. Selain hak juga harus menjalankan pelaksanaan kewajiban dengan baik dan bertanggung jawab sebagai pelajar, anak, masyarakat, dan warga negara. Tentunya ketika setiap kita masing-masing menjalankan hak dan kewajiban dengan baik dan bertanggung jawab, maka Indonesia tentunya akan menuju Indonesia yang sejahtera. Nah, coba contohnya apa? Contohnya adalah kita menjalankan hak sebagai pelajar. Kita belajar dengan baik ya. Kita bisa mengikuti lomba, olimpiade, dan mengharumkan nama Indonesia. Kemudian Indonesia menjadi terkenal di kancah dunia. Nah, sehingga banyak dari orang-orang luar negeri yang berdatangan ke Indonesia ingin belajar di Indonesia karena tahu bahwa kita sebagai anak-anak Indonesia itu anak-anak yang rajin, pandai, cerdas, ditunjukkan dengan selalu menjadi juara di kancah internasional, baik di tingkat sains maupun olahraga ya. Nah, teman-teman, itu contohnya kita menjalankan hak sebagai pelajar, belajar dengan baik, menjalankan hak sebagai anak. Sebagai anak apa? Kita mendapatkan apa? Kita berhak mendapatkan kasih sayang. Nah, dengan kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua, muncul ya rasa percaya diri, kemudian rasa peduli. Kita diajarkan oleh orang tua kasih sayang sehingga kita juga bisa menyayangi orang lain. Nah, kalau kita mendapatkan hak, kita juga harus belajar dari hak tersebut ya. Nah, kemudian hak sebagai masyarakat. Hak sebagai masyarakat apa? Hak sebagai masyarakat adalah contohnya hak menggunakan fasilitas umum. Nah, ketika kita menggunakan fasilitas umum, tentunya gunakanlah ya hak kita dengan penuh tanggung jawab dengan cara menjaga fasilitas umum tersebut. Jangan sampai kita merusaknya. Nah, teman-teman, kalau tiap diri kita masing-masing menjalankan hak dan kewajiban ini dengan baik, tentunya semua orang di Indonesia ya sudah menjadi orang yang bijaksana, bisa menjalankan perannya dengan baik sehingga akan menuju Indonesia yang sejahtera. Nah, apa sih sebenarnya tanggung jawab? Coba baca buku siswa halaman 84. Tanggung jawab itu apa? Nah, kalau tanggung jawab dari Ustazah adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban.
Nah, itu disebut tanggung jawab. Atau pengertian yang lain, keadaan seseorang menanggung perbuatan yang dilakukan. Jadi setiap kali melakukan perbuatan itu berani menanggungnya ya, berani menanggung apa? Resikonya tentunya, sehingga kita dalam menjalankan sesuatu itu penuh dengan hati-hati. Nah, teman-teman, kalau kamu sudah membaca halaman 84 sampai dengan 86 tentang wujud tanggung jawab sebagai warga negara, temukan gagasan utama dan letak gagasan utama tersebut pada setiap paragraf. Nah, coba setelah itu koreksi pendapat kalian dengan jawaban berikut ya. Ustazah berikan waktu. Nah, pada bacaan tersebut itu ada berapa paragraf? Ada 6 ya. Di sini tidak kelihatan. Nah, untuk yang pertama itu gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua terletak di akhir paragraf. Ya, yang ketiga terletak di awal dan keempat terletak di awal. Gagasan utama paragraf pertama, pengertian tanggung jawab. Gagasan utama paragraf kedua yaitu kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Untuk gagasan paragraf ketiga yaitu tanggung jawab warga negara. Yang keempat, gagasan utamanya bentuk tanggung jawab warga negara di internasional. Nah, kemudian untuk paragraf kelima, untuk paragraf yang kelima yaitu wujud dari sikap yang bertanggung jawab. Itu terletak di awal paragraf. Nah, untuk paragraf terakhir atau paragraf keenam, gagasan utamanya terletak di akhir paragraf, yaitu gagasan utamanya wujud dari pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Nah, teman-teman, dari bacaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Nah, kita kemarin di pembelajaran subtema 2 sudah mempelajari tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah kita memahami makna proklamasi di subtema 1. Nah, pada subtema 3 tentunya ketika kita upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, setelah itu ada upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat yang sejahtera. Ketika kemerdekaan Indonesia itu sudah kita pertahankan dengan baik sampai sekarang, maka kita harus mewujudkan apa? Masyarakat yang sejahtera dengan menjalankan kehidupan yang baik. Nah, apa sih upayanya? Apa saja sih supaya masyarakat di Indonesia bisa sejahtera? Yang pertama, kita harus saling toleransi antar setiap warga negara Indonesia atas perbedaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. Yang ketiga, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat, membayar pajak tepat waktu. Yang kelima, memperbaiki fasilitas umum agar nyaman. Yang keenam, memperluas lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Nah, teman-teman, dari keenam upaya ini, sudahkah kalian melakukan semuanya? Nah, contohnya ya, yang pertama, saling toleransi. Kita dalam beragama, dalam bermasyarakat ya, dalam bergaul kita harus memiliki sikap toleransi.
ketika kita memiliki perbedaan dengan teman kita harus saling menghargai. Yang kedua juga sama ya, saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. Artinya kita tidak boleh memaksakan kehendak atau kemauannya kita. Nah, dalam bermusyawarah, dalam berkegiatan, kita harus saling menghormati. Yang ketiga, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Nah, ini sih peranannya kita bagaimana sih dalam meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri? Berarti kita tidak boleh mengeluh ketika apa? Ketika ternyata kondisi di daerah, misalnya di daerah Jakarta ataupun Jawa Barat ataupun Jawa Timur, di sana diberikan keleluasaan yang nyaman, diberikan fasilitas-fasilitas yang nyaman. Contohnya di Jakarta ada bis sekolah misalnya. Nah, kita tidak boleh merasa berkecil hati. Nah, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri, teman-teman juga harus ikut menyalurkan misalnya di negeri-negeri, maksudnya di daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah terpencil di luar Pulau Jawa kan masih banyak ya. Nah, di situ kan tentunya masih banyak teman-teman kita yang masih kesulitan untuk bersekolah, memiliki seragam atau memiliki sepatu. Nah, kita bisa menyalurkan, mendonasikan sebagian rezeki kita ya ke mereka, tentunya ke penyalur donasi yang bisa dipercaya. Nah, itu juga kita ikut meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri, baik dari pendidikannya maupun dari perekonomiannya ya. Kemudian membayar pajak tepat waktu. Nah, kalau kita punya usaha, daftarkan usaha kita, kemudian bayarkan pajaknya. Kemudian kalau kita punya kendaraan, barang mewah, kalau berpajak maka kita harus membayar pajak tepat waktu. Kenapa? Karena uang pajak ini akan dikelola untuk membangun daerah-daerah yang masih belum bisa masih perlu membutuhkan banyak pembangunan. Contohnya misalnya di daerah Kabupaten Tegal, di daerah kecamatan ini masih jalannya masih rusak. Nah, itu uangnya didapatkan dari mana? Dari pajak. Nah, kemudian memperbaiki fasilitas umum agar nyaman. Nah, ini fasilitas umum contohnya ketika masjidnya roboh atau rusak, ada iuran perbaikan musola atau perbaikan masjid. Nah, kita ikut ya. Kalau kita punya rezeki lebih atau kita punya tenaga, kita bantu ya. Kemudian memperluas lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Bisa nggak sih kita ikut membantu? Bisa. Contohnya, kita kalau sudah besar nanti punya usaha, nah kita bisa membuka lowongan pekerjaan. Nah, itu berarti kita telah memperluas lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Nah, teman-teman, demikian di pembelajaran 1. Nah, teman-teman, kalau ada yang belum bisa dipahami atau masih bingung, silakan bisa bertanya kepada Ustazah ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.